Ya. Selamat pagi, Sobat Cihos. Apa kabar semuanya? Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di acara pagi hari ini. Saya nanti akan ditemani oleh Dr. Elianawati, spesialis penyakit dalam. Saya sendiri dengan Dr. Febriani akan menemani Sobat Cihos untuk 1 jam ke depan. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang penyakit pada lansia. Kita mengenal, nantinya kita akan langsung bertanya jawab nih dengan ahlinya di bagian geriatri Ciputra Hospital dengan Dr. Elianawati untuk lebih mengenal penyakit apa aja sih yang bisa terjadi pada orang-orang usia lanjut. Ya. Pagi, Dr. Eli. Pagi, Dok. Nah, Dok, sebelum kita menunggu sobat-sobat Cihos bertanya di kolom chat, mungkin dokter bisa sedikit menjelaskan ya, lansia itu apa sih, Dok? Ya, hari ini topik kita mempelajari tentang geriatri atau lansia ya, Dok ya. Jadi lansia itu sebenarnya satu istilah yang dipakai di Indonesia untuk menggambarkan populasi orang. Kita pakai kriteria di sini umur, Dok. Jadi orang-orang atau populasi di atas umur 60 tahun itu dikategorikan sebagai lansia atau lanjut usia, seperti itu. Oke. Bedanya dengan geriatri yang tadi dokter sebutkan apa, Dok? Nah, geriatri, kalau lansia itu kan orangnya, populasinya, orang-orang lanjut usia di atas umur 60 tahun. Sedangkan geriatri itu adalah ilmunya. Jadi di kedokteran, khususnya di bagian penyakit dalam, itu ada namanya cabang ilmu geriatri. Cabang ilmu geriatri ini dia khusus mempelajari tentang orang-orang yang lansia. Kita bilang itu kriterianya ya sama, di atas umur 60 tahun atau punya satu atau lebih penyakit, kita bilang penyakit degeneratif gitu. Oke, jadi itu bedanya ya, Dok ya. Kalau geriatri cabang ilmunya, kalau lansia itu ya orangnya ya. Orangnya, betul. Ya, katakan lansia di atas 60 tahun tadi ya, Dok ya. Betul, betul. Baik, Dok. Lalu, Dok, sesuai tema kita pada pagi hari ini, penyakit apa aja sih, Dok, yang biasanya timbul pada pasien-pasien yang sudah usia lanjut? Ya, jadi sebenarnya semua penyakit bisa timbul ya pada pasien-pasien usia lanjut. Cuma memang lansia atau orang-orang usia lanjut nih pasti lebih rentan lah. Secara garis besar sih kita kelompokkan menjadi 2 penyakit-penyakitnya, yaitu penyakit degeneratif sama non-degeneratif. Kalau yang penyakit non-degeneratif itu salah satu contohnya penyakit yang seringnya itu infeksi, misalnya pneumonia pada geriatri. Gitu. Sedangkan penyakit degeneratif banyak banget tuh, Dok. Misalnya diabetes mellitus, kemudian hipertensi, penyakit jantung juga kan bisa dia yang menyerang pembuluh darahnya yang kita bilang penyakit jantung koroner, atau fungsinya yang kita bilang gagal jantung. Kemudian bisa juga stroke, kanker, seperti itu contoh-contoh penyakit. Oke, Dok. Adakah pencegahan khusus, Dok, terkait tadi dokter bilang ada penyakit degeneratif pada pasien-pasien lansia? Ya, kalau untuk penyakit degeneratif sebenarnya pencegahan khusus nggak ada, Dok. Pasti semua orang seiring dengan bertambahnya usia, organ-organ pasti nggak akan berfungsi senormal atau seefisien saat masih muda gitu loh. Cuman memang kita bisa mencegah progresivitasnya ini atau terjadinya ini lama seperti itu. Gitu. Caranya ya pasti udah tahu ya semua ya, pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu apa aja sih? Kalau usia kan kita kan nggak bisa cegah ya, pasti kan semua orang akan mengalami lah usia bertambah. Dokter, maaf, suaranya ke-unmute, kepencet. Ya, maaf. Jadi pola hidup sehat itu tambahnya usia ya. Iya, pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu kan termasuk yang pertama adalah makan yang seimbang, gizinya harus seimbang. Kemudian kita jaga sebisa mungkin berat badan yang ideal, lalu istirahat cukup, stop merokok, alkohol, sama olahraga teratur, Dok. Gitu. Sama satu lagi, hindari stres. Oke.
olahraga apa dok yang kira-kira sesuai untuk pasien-pasien usia lanjut dok? Ya, kalau untuk olahraga untuk pasien-pasien usia lanjut disaranin yang kardio tetap, tapi yang ringan aja. Mungkin senam geriatri paling cocok dok. Oke. Ada yang namanya senam geriatri ya Senam dok ya. geriatri ada. Sobat-sobat Cilas mungkin yang punya orang tua yang udah usia lanjut, mungkin mereka ini bisa melihat contoh senam geriatri di mana dok? Di YouTube mungkin ya dok ya? Di YouTube ada, di kita udah mulai ada belum ya dok ya senam geriatri? Ada juga, bisa ada. Nanti kita tiap adakan di hari Minggu pagi ya dok ya. Biasa kita lakukan, biasa kita lakukan di teras bisa, depan, di lobi bisa. depan. Sekali-sekali lah bisa ikut datang. Untuk mengumpulkan ini ya dok ya, sobat-sobat Cihos yang memiliki orang tua yang sudah berusia lanjut ya dok. Betul. Ya. Jadi pencegahan penyakit degeneratif memang tidak dapat dicegah, tapi dapat dicegah progresivitasnya ya dok ya. Ya, diperlambat lah datangnya itu bisa diperlambat gitu. Ada pertanyaan masuk dok di live chat kita dari Double J Mom. Apakah obat gula, misalnya ada pasien lansia yang sudah menderita diabetes, harus diminum setiap hari seumur hidup dok? Kalau tidak, apa akibatnya? Iya, jadi kalau obat gula, penata laksanaan penyakit-penyakit seperti gula dan darah tinggi tetap awal kita akan ubah pola hidup dulu. Biasanya soalnya kan yang paling berpengaruh sehingga bisa kena gula darah tinggi itu kan awalnya dari pola hidup dok, apalagi mungkin munculnya di usia yang lebih muda ya. Gitu. Kita sih tetap anjurin yang pertama adalah untuk pola hidupnya diperbaiki dulu nih yang tadi saya bilang pola hidup sehat. Kalau dengan pola hidup sehat nggak bisa, baru kita masuk ke obat-obatan. Obat-obatan pun kita akan mulai dengan dosis kecil satu macam. Kalau misalnya nggak terkontrol dengan satu macam, kita akan naikin dosisnya atau kita tambah dosis lain. Kalau misalnya obat ini diputus, biasanya gula darah akan kembali naik. Seperti itu. Gula darah yang tidak terkontrol, lama-kelamaan dia akan menimbulkan komplikasi. Komplikasi gula tuh ada dua macam. Dia bisa komplikasi akut, itu yang berbahaya langsung terjadi, atau komplikasi kronis. Komplikasi kronis tuh macam-macam, dari ujung kepala sampai ujung kaki bisa terkena pasien gula. Saya kalau dari kepala bisa kena stroke, kemudian turun lagi bisa ke mata, kemudian bisa kena serangan jantung, bisa kena juga gagal jantung. Dan yang paling sering juga sekarang ditemuin itu pasien-pasien gula yang tidak terkontrol itu adalah di kemudian hari akan bisa menyebabkan gagal ginjal, seperti itu, yang pasti kemudian akan disarankan untuk melakukan terapi pengganti ginjal atau yang kita kenal dengan hemodialisa atau cuci darah. Iya. Jadi memang kalau sudah terkena diabetes atau gula, pasien diharapkan untuk selalu kontrol ya dok ya. Iya betul. Jadi saya mau kasih tahu juga, kadang-kadang beberapa pasien justru beranggapan minum obat tiap hari itu akan kena ke ginjal, seperti itu. Tapi justru obat-obat yang disarankan untuk diminum setiap hari seperti obat gula, obat darah tinggi, dan obat jantung itu aman ke ginjal dan malah memberikan efek bagus ke ginjal. Darah tinggi dan kencing manis yang tidak terkontrol justru yang akan merusak ginjal. Gitu. Yang pada akhirnya banyak pasien-pasien datang dengan kondisi sudah gagal ginjal stadium akhir. Seperti itu, Dok. Baik, semoga sobat-sobat Cihos jadi lebih terbuka ya. Kalau obat malah justru dapat mencegah perburukan terhadap ginjal, bukannya malah bikin ginjal menjadi rusak, terutama obat-obat hipertensi ataupun juga gula ya. Baik dok, ada pertanyaan lagi dok. Bagaimana apakah jika lansia terkena darah tinggi harus minum obat rutin? Tadi sudah dijawab dokter ya, harus ya. Sama kurang lebih jawabannya dok. Iya. Lalu dok, dalam berapa kali dalam sebulan atau berapa kali dalam 1 tahun mereka wajib kontrol dok jika sudah terkena penyakit degeneratif? Jadi biasanya minimal untuk penyakit-penyakit
degeneratif atau kronis seperti ini dianjurkan untuk kontrol minimal sebulan sekali gitu. Tapi kalau misalnya ada keluhan atau biasanya baru mulai pengobatan, bisa sampai dianjurkan 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, kemudian rutin setiap bulan. Kalau memang sudah terkontrol, biasanya kita bisa lakukan tiap 3 bulan, dok. Itu maksimal. Gitu. Sebaiknya tetap optimalnya sebulan sekali minimal. Sebulan sekali minimal kontrol, kemudian tiap 3 bulan kita akan lakukan pemeriksaan lab berkala untuk mencegah terjadinya atau melihat sedini mungkin apakah ada komplikasi-komplikasi yang terjadi di organ-organ tubuh yang lain akibat dari penyakit-penyakit kronis tersebut. Gitu. Biasanya kita cek. Biasanya pemeriksaan apa aja tuh? Ya, jadi kalau untuk diabetes itu kita rutin cek tetap kolesterol, kemudian gula darah puasa, gula darah sesudah makan, kemudian jangan lupa HbA1c dan fungsi ginjal, itu yang rutin. Itu. Oke, kalau untuk darah tinggi juga ya dok ya? Darah tinggi iya, untuk HbA1c-nya nggak usah. Tapi tetap saran untuk gula darah tetap dicek juga. Kenapa? Karena darah tinggi itu kan salah satu faktor resiko terjadinya penyakit kardiovaskular kita bilang. Jadi jangan sampai ada faktor resiko lain nih yang terjadi nantinya akan menimbulkan resiko terjadinya penyakit kardiovaskular, misalnya gula darah dan kolesterol seperti itu. Jadi makanya kenapa kita rutin periksa. Jadi biar kalau misalnya memang sudah mulai mengarah ke sana, kita langsung cepat tanganin. Oke, baik dokter. Tadi seperti sudah disebutkan di awal oleh dokter Eliana, bahwasannya penyakit pada usia lanjut selain degeneratif ada yang non-degeneratif ya dok ya. Nah, salah satunya mungkin penyakit-penyakit yang ditularkan oleh virus atau mungkin ditularkan melalui droplet di udara. Itu ada saran nggak ya dok bagaimana caranya menjaga agar imunitas para lansia tetap terjaga, tidak mudah tertular dok? Ya, kalau untuk penyakit infeksi kita bilang itu tetap sih semua tergantung dari daya tahan tubuh kita ya. Otomatis pada pasien-pasien lansia pasti daya tahan tubuhnya pasti akan lebih rendah dok daripada pasien-pasien yang usianya lebih muda gitu, pada pasien-pasien dewasa biasa gitu. Untuk menjaga sistem imun tetap kita akan sarankan untuk pola hidup sehat yang tadi, istirahat yang cukup, kemudian olahraga dan makan yang seimbang seperti itu. Kemudian satu lagi untuk mencegah kayak flu dan influenza dan pneumonia itu sebenarnya untuk orang di atas usia 60 tahun juga disarankan untuk dilakukan vaksinasi secara berkala. Biasanya setahun sekali, dok. Ada namanya vaksin influenza dan vaksin pneumonia. Itu disarankan untuk pasien-pasien di atas umur 60 tahun atau pasien-pasien yang ada penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, atau pasien-pasien gagal ginjal. Seperti itu, karena mereka daya tahan tubuhnya lebih rendah pasti. Jadi kalau kena influenza atau pneumonia yang kita takutin akan lebih parah dibandingin pasien-pasien yang tidak memiliki penyakit-penyakit tersebut. Oke, baik dok. Jadi memang kalau untuk menjaga imunnya ya, salah satunya mungkin dapat dibantu melalui vaksin ya dok ya. Betul. Baik. Dok, mau tanya lagi, kenapa sih dok flu pada usia lanjut itu biasanya jatuhnya lebih parah daripada usia dewasa kebanyakan? Gimana dok? Mengapa flu biasanya pada usia lanjut dapat menjadi lebih parah dibandingkan? Oh iya, oke. Jadi kalau pada usia lanjut orang kena flu itu bisa lebih parah, gitu, lebih sembuhnya bisa lebih lama gitu ya dok ya. Bahkan kadang-kadang flu itu kan infeksi saluran pernapasan atas sebenarnya ya. Nah dari si flu ini kalau pada orang tua kadang-kadang kelamaan bisa jadi turun, dia jadi pneumonia ke saluran pernapasan bawah. Itu pertama karena satu, daya tahan tubuhnya tadi itu kita bilang dia udah nggak optimal untuk melawan virus atau kuman. Yang kedua dari anatomi saluran pernapasannya sendiri juga. Jadi di dalam saluran pernapasan kita itu kan ada namanya silia. Silia itu dia fungsinya kalau misalnya ada virus, bakteri atau alergen masuk ke dalam badan kita,
itu dia akan dibersihkan sama si silia, didorong sama si silia ini, di silia saluran pernapasan keluar gitu, supaya dia nggak diam aja di situ. Nah, fungsi silia pada orang tua ini juga dia sudah menurun. Jadi kadang-kadang si silianya itu geraknya ya udah lambat seperti itu, Dok. Jadi makanya itu kenapa pada lansia juga sering flu jadi lebih berat. Terus jangan lupa juga faktor bahwa gizi nih, kadang-kadang gizi orang tua kan kadang mungkin makannya udah mulai berkurang, mulai dari moodnya dia nggak mau makan, kemudian indera pengecapnya juga udah beda seperti itu. Jadi kadang-kadang karena status gizinya yang kurang juga itu juga berpengaruh. Seperti itu, Dok. Baik, Dok. Dok, ada yang masuk lagi, Dok, dari kolom chat di live chat YouTube kita, dari Nadia Azara. Apakah penyakit pada usia lanjut ada hubungannya dengan pola pikir dari pasien, Dok? Stres ya, berarti ya? Stres gitu. Ada, tapi itu pengaruhnya enggak banyak ya, Dok ya. Itu sedikit lah pengaruhnya gitu. Memang faktor-faktor lain yang dari usia, kemudian dari perubahan-perubahan dari dalam badan sendiri yang itu lebih banyak berperan seperti itu. Tapi kalau faktor stres ada, tapi tidak banyak perannya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang mungkin orang bilang ini penyakitnya karena pikiran gitu ya. Padahal pikiran itu sebenarnya ya perannya cuma sedikit, tapi memang bisa ada perannya di situ. Misalnya gula darah atau darah tinggi, dengan stres pasti bisa naik seperti itu. Tapi memang dia dasarnya memang sudah punya bakat untuk terjadi diabetes dan darah tinggi seperti itu. Baik, Dokter. Lalu ada lagi, Dok, pertanyaan dari Yeni Nuryani. Ketika ada pasien lansia terkena stroke, Dok, adakah cara untuk mencegah terjadi gangguan pada anggota gerak? Anggota gerak ya, sudah terkena stroke. Jadi kalau stroke itu kan dia kelainannya ada di dalam otak ya, Dok ya. Gitu, mau stroke perdarahan atau mau stroke penyumbatan, tetap yang terkena itu di dalam otak. Biasanya kalau sudah sampai kena stroke, itu biasanya kita bilang ada sequel atau gejala sisa. Gitu. Kalau si stroke ini cepat-cepat kita tanganin, itu sequelnya itu bisa minimal atau bahkan setelah sekian lama bisa kembali, tapi biasanya tetap ada sequel gitu. Tetapi kalau misalnya si stroke ini setelah berapa lama baru kita bawa konsultasi ke dokter, itu kemungkinan untuk kembali lagi juga sulit gitu. Dan satu lagi tergantung juga dari derajat keparahan stroke-nya. Stroke itu kan ada yang cuman anggota geraknya yang lemah atau sama sekali lumpuh, Dok. Itu. Kalau yang benar-benar lumpuh, kemungkinan untuk balik ke normal, yang namanya sudah ada gangguan di otak, itu sepertinya sudah tidak bisa. Gitu. Tapi kita bisa kurangin dengan fisioterapi, kemudian dengan obat-obatan pengencer darah, kalau stroke penyumbatan, kemudian dengan vitamin-vitamin otak, seperti itu. Dan jangan lupa dicegah juga untuk serangan stroke berulang, karena ini sering nih. Gitu. Stroke itu kan sebenarnya salah satu komplikasi dari penyakit-penyakit yang kita sebutkan tadi. Darah tinggi, kencing manis. Kalau sudah kena stroke, habis itu darah tinggi, kencing manisnya tetap tidak dikontrol, dia ada kemungkinan untuk stroke berulang. Nah, stroke berulang ini biasanya lebih parah, Dok, gejalanya dibandingkan dengan serangan stroke yang pertama, seperti itu. Baik, Dokter. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga menjawab ya untuk Yeni Nuryani. Baik, Dok, ada lagi pertanyaan dari Sheila Alia Rotinsulu. Bagaimana sih, Dok? Ada nggak ya cara untuk mengatasi cemas pada lansia? Mengatasi apa? Cemas, Dok. Oh, cemas. Oke. Untuk cemas, banyak sekali memang orang tua atau lansia ini cemas gitu ya, cemas sehingga menyebabkan tidak bisa tidur seperti itu. Terus dia ada ketakutan dengar temennya si ini meninggal, oh dia udah ketakutan sendiri seperti itu. Biasanya sih tetap kita akan anjurkan pertama ya
tetap pola hidup seimbang, tetap itu akan pengaruh sekali dok ke stres atau ke cemas, gitu kan, dengan olahraga. Mungkin olahraga kecil, kemudian tidur yang cukup, dukungan dari keluarga, seperti itu kita anjurin dulu pertama kali, itu. Nah, olahraga ini itu sangat efektif sebenarnya untuk menghilangkan kecemasan ya, bukan cuma pada lansia. Karena dibilang olahraga ini dia akan melepaskan namanya hormon endorfin kita, Dok. Endorfin tuh morfin yang ada di dalam badan kita gitu. Jadi Menyenangkan. akan menyebabkan kita jadi lebih tenang, lebih rileks seperti itu. Tidur yang cukup juga sama. Tapi kalau misalnya memang tetap dengan gaya hidup sehat tidak bisa dihilangkan kecemasannya, biasanya tetap kita akan butuh bantuan psikiater. Itu banyak sekali memang orang tua salah satunya memang dari geriatri ini, ilmu geriatri kita belajar tentang kecemasan memang melibatkan namanya psikiater. Seperti itu. Jadi kalau memang sudah tidak bisa diatasi dengan perubahan pola hidup, ya memang dianjurkan untuk konsultasi ke psikiater. Gitu. Baik dok. Lalu ada lagi pertanyaan masuk dok dari Putri Jihan. Lanjut usia salah satunya mungkin ada katarak pasien-pasien lanjut usia. Berarti itu akan mempengaruhi penglihatan ya dok ya karena udah usia ya. Betul betul. Katarak dok. Biasa memang terjadi pada usia lanjut ya dok. Ya betul. Jadi katarak itu kan dia kelainannya ada di lensa mata dok. Lensanya itu menjadi keruh. Dia memang ya pasti satu orang tua, biasanya di atas umur 60 tahun. Tapi sekarang ini, nah itu penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes tuh kadang-kadang usia lebih muda juga bisa menyebabkan katarak dok. Gitu. Tapi memang frekuensi katarak ini memang dia lebih banyak pada pasien-pasien yang usia lanjut. Betul banget. Baik dong. Ada lagi dari Desi Anggraini dan Bapak Eng Bagus Panutun. Mungkin ini tadi udah dijawab sama dokter sebelumnya ya. Berarti vaksin influenza efektif ya untuk lansia. Efektif banget ya dok ya. Vaksin influenza ya untuk mencegah flu ya. Vaksin influenza setidaknya vaksin itu kan memang nggak bikin kita 100% pasti habis divaksin influenza, habis gitu nggak bisa kena flu ya dok ya. Tapi setidaknya mungkin bisa memperjarang frekuensi, kemudian derajat keparahan penyakitnya juga bisa lebih ringan jadinya. Itu. Oke, baik dok. Lalu ada lagi dari Mama Iqbal. Usia saya 58 tahun dok. Olahraga ringan bisa dengan apa ya dok? Dan berapa lama olahraga ringannya di rumah? Ya, sebenarnya kita kalau untuk olahraga itu yang dianjurkan tuh minimal seminggu 3 kali dok. Seminggu 3 kali dengan waktunya itu durasinya itu 20 sampai 30 menit. Kalau udah umur 58 tahun mungkin dengan sepedahan atau jalan cepat aja sebenarnya udah cukup. Atau olahraga senam-senam gitu udah cukup. Gitu. Yang penting rutin ya dok ya. Yang penting rutin. Minimal seminggu 3 kali. Ibu siapa tadi yang bertanya? Ibu Mama Iqbal. Ya, minimal seminggu 3 kali. Frekuensinya 25 sampai 30 menit ya dok ya. 20 sampai 30 menit. 20, baik. Oke, jadi tadi terakhir dari Eng Bagus Panutun, tipsnya biar tidak rentan terkena penyakit pada usia lanjut, tadi seperti yang dokter Eli sudah sebutkan ya, beda antara degeneratif dengan yang non-degeneratif, ya dok ya. Tapi tetap prinsipnya ya yang penting jaga daya tahan tubuh kita. Daya tahan tubuh dijaganya dengan ya pola hidup sehat. Seperti itu. Ya. Baik dokter, saya rasa kita sudah tiba di penghujung acara. Tidak ada lagi mungkin pertanyaan dari Sobat Cios, kita akan menunggu mungkin. Terima kasih banyak Dokter Eliana Wati sudah boleh berkenan hadir. Dok, saya boleh sampaikan satu lagi dok, mungkin buat Sobat Cios. Cuma mau pesan buat Sobat Cios yang mungkin ada orang tua atau mungkin sendiri punya penyakit degeneratif yang tadi kita sebutkan.
minum obat teratur itu memang penting, tapi harus kita ketahui juga atau kita sadari juga obat-obatan yang diberi sama dokter ini nggak bisa terus-terusan kita minum, misalnya dia jadi nggak kontrol dok, cari sendiri di apotek seperti itu. Yang penting saya minum obat seperti itu, karena yang tadi saya bilang untuk pengobatan diabetes dan darah tinggi itu ada target-target tertentu yang harus kita capai. Gula darah puasa kurang dari 130, gula darah sewaktu 140 sampai 180, terus tensi antara yang diabetes dengan yang non diabetes juga targetnya beda gitu loh. Jadi nggak bisa hanya dengan satu kali konsultasi ke dokter habis gitu selesai dan bisa konsumsi obat sendiri seperti itu. Jadi konsumsi obat-obatan rutin untuk diabetes, darah tinggi, kencing manis, jantung itu harus di bawah pengawasan dokter. Seperti itu, Dok. Jangan karena tahu obat tensinya ini, Iya, miligramnya betul. sekian, Kadang-kadang juga, oh tetangga jangan saya gitu ya pakai dok, ini, Dok, jadi saya juga ikut beli. Itu kan tiap orang kan tetap beda-beda kan. beda-beda ya. Heeh. Hmm. Oke, baik. Semoga Sobat Cihos ingat ya, Sobat Cihos ya. Jadi obat, walaupun kita sudah tahu obat darah tinggi kita ini apa, berapa miligram, tapi ada baiknya untuk terus kontrol. Karena juga nanti akan ada pemeriksaan-pemeriksaan darah ya dok ya, yang mungkin Betul, dijadwalkan betul. ya dok. Ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Eliana. Um, Mudah-mudahan acara kita pada siang hari ini bermanfaat buat sobat-sobat Cihos, terutama untuk para lansia ya yang menonton acara kita pada siang hari ini.